Sudah ya? Ada masalah ya? Halo? Sudah ya? Oh ya, oke. Kita lanjut saja. Ya. Di dalam operasinya nanti kita seperti biasa, Mas Mbak. Ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan matrik. Saya rasa rumusnya ini ya, nggak ada masalah. Kemudian ada perkalian matrik. Nah, kalau perkalian matrik diusahakan ini, kolomnya di sini sama dengan baris ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang lainnya adalah ini operasi macam ini kita bisa gunakan. Ya, kemudian transpose matrik. Ya, transpose matrik itu bisa kita pahami AIJ harus menjadi AJI. Ya, ini adalah transpose. Nanti kita pakai. Kemudian determinan matrik. Determinan matrik biasanya kita gunakan untuk mendapatkan ini nilai inverse. Ya, nilai inverse. Terserah nanti apakah saudara bisa dengan cara sarus atau dengan cara apa saja, gitu ya. Kemudian untuk menghitung yang lain, ya bisa dengan cara ekspansi, penguraian. Ya, saya rasa ini nggak perlu saya bahas. Ya, ini saya nggak perlu bahas. Ya, tadi sudah banyak waktunya yang terlewati. Matrik singular adalah ini, ya. Matrik singular adalah ini. Ya, determinan E-nya itu sama dengan 0. Ya, determinan D-nya sama dengan 0, gitu ya. Kemudian matrik inverse adalah ini. Ini adalah matrik inverse-nya. Boleh dengan cara kamu menggunakan cara inverse matrik, join matrik, gitu ya. Matrik boleh begini. Boleh dengan cara Gauss-Jordan. Tetapi ini kan teori ya. Nanti kamu bisa menggunakan laptop, boleh menggunakan HP-mu. Ya. Kemudian untuk eliminasi Gauss-Jordan juga begitu. Saya rasa kamu kalau yang ini sudah tahu. Kalau ini matrik aslinya, kita kalikan dengan matrik inverse, matrik identitas, ya, maka ini diubah menjadi matrik identitas, maka ini adalah matrik inverse-nya, begitu ya. Oke, saya rasa ini sudah kamu bisa, ya, saya sudah bisa, teman sudah bisa, insya Allah gitu ya. Itu hanya review, ya. Selanjutnya saya coba menggunakan langsung masuk ke teorinya, ya, teorinya. Teori untuk menghitung matrik, begitu ya. Ya, sudah terlihat Mas Mbak? Terlihat Bapak. Ya, oke. Pada dasarnya metode ini sama dengan yang sebelumnya, ya. Dia terikat dengan masalah ini, pengertian dasar mekanika teknik, ya, kemudian terikat tentang struktur, kemudian pengertian analisis ini juga sama, kemudian membahas balut dan portal. Ya. Dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini, kamu sudah tahu bahwa ya ada struktur itu yang kamu pelajari, sudah ada beberapa yang kamu pelajari. Yang pertama adalah struktur statis tertentu, di mana kalau struktur statis tertentu itu kita bisa langsung menggunakan ini. Sigma P sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Ini adalah statis tertentu. Sedangkan untuk statis tak tentu, nah ya, ini
ada yang kita sebut biasanya ada kelebihan gaya, ya, kelebihan gaya. Jadi persamaannya tidak bisa langsung diselesaikan dengan cara statis tertentu. Ya, karena jumlah persamaannya lebih dari 3, gitu. Kemudian dalam derajat kita ketentuan struktur, begitu, ya. Ini ada 2, ya. Yang pertama, yang ini nanti harus kamu pahami, Mas Mbak. Ini adalah ketidaktentuan statis, di mana rumusnya yang sudah kamu kenal itu kita hitung dengan model ini. Nah, ini ya, ini adalah statis tak tentu karena gayanya lebih dari kelebihan gaya lebih dari 3. Ada sisa di sini. Mestinya kalau ini 0, maka statis tertentu. Ya. Kalau portal, kamu sudah tahu begini. Jadi kalau misalnya ini nanti SDOF, jadi degree of freedom-nya adalah sama dengan 1, berarti ini bergoyang pada pergoyang 1 kali, 1 delta. Ya, ini sudah kamu kenal juga. Nah, yang ini yang perlu saya bahas sekarang. Ya, saya bahas. Dalam alias struktur statis metode matrik, ya, kita akan menambah yang namanya derajat ketidaktentuan kinematis. Ya, ya. Di mana di sini akan dilihat pada sisi titik kumpul. Titik kumpul di mana itu bisa di join, bisa di tumbuhan. Ya, kalau di join bisa jadi minimal ada dua batang, gitu ya. Minimal ada dua batang. Ini juga ada yang namanya degree of join in rotation. Jadi dari konteks sambungan atau titik diskrit pada suatu struktur itu ada yang namanya titik yang menyebabkan dia melakukan rotasi. Nah, ini. Jadi rumus ketidaktentuan kinematis itu adalah sama dengan K sama dengan M plus N. K itu adalah ketidaktentuan kinematis atau derajat kebebasan struktur. M itu adalah jumlah rotasi pada titik kumpul yang tidak diketahui, dan N itu adalah jumlah perbedaan titik kumpul yang tidak diketahui. Begitu, ya. Jika kamu bayangkan struktur semacam ini, ya, di mana pada sisi kiri di sini adalah jepit, di sini adalah sendi, ini sendi, ini sendi. Kamu sudah tahu bahwa titik jepit, tumpuan jepit tidak boleh ada rotasi. Itu sudah hafal kamu, ya. Bahwa rotasi di titik jepit itu sama dengan 0. Sedangkan pada titik selain jepit itu bisa melakukan rotasi. Sehingga dalam konteks ini, ya toh, M-nya itu 3 ini. Jumlah rotasi titik kumpul pada titik yang diketahui, ini adalah ini. Ini bisa berotasi, ini bisa juga berotasi, di sini juga bisa berotasi. Dengan demikian, M-nya sama dengan 3, sedangkan N-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 3 tentunya. Jadi ini 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka degree of freedom-nya adalah 3. Tapi bagaimana nilai ini gitu? Nah, ini bagaimana ini kan gitu ya? Itu dilihat di sini. Nah, ini. Kau perhatikan lagi struktur ini. Struktur di sini ada jepit, maka ini tidak bisa melakukan rotasi. Ini adalah join, bisa berotasi. Ya, di sini join bisa berotasi. Kemudian di sini sendi bisa berotasi. Begitu. Tapi kalau seandainya kamu hitung lagi, ya, hitung lagi seperti yang di
statis tak tentu kemarin bahwa struktur ini akan melakukan pergoyangan. Berarti S-nya kalau saya hitung ini kan 1 ya. Itu berarti saya sebut ada pergoyangan. Berapa pergoyangannya? Ya 1. Ini. Hanya 1 ke sana, sama dengan yang sebelumnya. Nah ini. Ini pergoyangannya 1. Ya, pergoyangannya 1. Di mana? Ini. Tapi di sini tidak saya hitung untuk yang statis tertentu kemarin atau untuk itu. Di sini tidak saya hitung bisa berotasi atau tidak. Sekarang dihitung bisa berotasi atau tidak. Nah ini. Berarti sekarang K-nya itu adalah menjadi 3 ditambah 1. Maka dikira-kira adalah 4. Tapi terbagi loh ya. Ya. Yang 3 itu akibat rotasi, yang 1 akibat perpindahan ini. Begitu. Nanti dihitung sendiri. Matriknya akan terbentuk. Sehingga dalam gambar ini, ya, apa yang kamu gambar nanti, itu akan menjadi matrik. Minimal ini adalah 3 kali 1. Dan kalau di sini adalah 4 kali 1. Begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan saja. Ya, pengantar analisa struktur metode matrik. Jadi metode matrik itu adalah suatu pegangan baru pada struktur yang berkembang bersamaan dengan pesatnya atau penggunaan komputer. Begitu. Ya, mau tidak mau begitu karena memang semua analisis struktur yang dijadikan program jadi itu ya, program aplikasi itu rata-rata memang penyelesaiannya menggunakan matrik, begitu. Nah, saya lanjutkan. Ya, ada beberapa yang harus kamu pahami, Mas Pak. Ya. Metode matrik itu ada 2. Metode matrik ada 2, dan nanti saya dan ya Bu Ikrimah kalau nggak salah ya, kalau ya dengan Bu Ikrimah itu berbagi. Ya, karena kebetulan di sini ya kebetulan saja ada 2 cara. Satunya dengan metode kekakuan, satunya metode fleksibilitas. Saya coba dengan metode kekakuan yang nggak saya bahas. Soalnya sama dengan analisa struktur statis tak tentu yang lalu. Kenapa begitu? Yaitu sebagai verifikasi. Gitu ya, sebagai verifikasi. Bukunya tolong nanti di antara saudara mungkin hari Senin bisa kamu ambil. Ya. Kamu ambil untuk difotokopi. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Karena yang saya pakai adalah metode yang bersifat semacam ini, ya gitu ya. Maka yang pertama adalah metode perhitungan matriknya dulu. Jadi metode perhitungan matrik itu bisa digunakan untuk menganalisis beberapa struktur yang bisa kamu ketahui dari beberapa kasus yang sebelumnya sudah kamu lakukan. Misalnya coba saya mengadakan verifikasi ya. Apakah mungkin materi-materi yang lalu itu kita cek dengan metode matrik itu bisa apa tidak? Misalnya metode slope deflection. Ini. Saya coba ya, lacak apakah ini bisa kita jadikan matrik begitu ya. Oke. Ini titik 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kepada perhitungan metode matrik ini Mas Mbak, kita sudah tidak menggunakan lagi misalnya istilah A, B, C, D, tapi semuanya nomori. Begitu. Ya. Tapi sementara saya coba Mas Mbak pada titik-titik yang ada misalnya ya. Ini ya, titik yang ada menggunakan rumus ini. Cuman ini tidak saya gunakan AB.
ya AB, ini AB gitu ya. Biasanya kalau saya nulis itu kalau untuk yang pseudo deflection ini di depan kan, MAB plus gitu ya, 2I per L dengan rotasi A plus rotasi B. Saya rasa ini sudah semuanya ingat. Tapi hanya ini saya coba, yang ini saya taruh di belakang, yang sebelumnya saya taruh di depan. Pada elemen 1 ini, elemen 1, elemen 2, elemen 3, ini ada titik diskripnya, ini titik diskripnya. Ya. Maka yang kamu ketahui sudah bisa ini kan. Ini bisa kamu sudah. Yang sudah lulus loop deflection itu kan pasti bisa menggunakan ini. Karena ya sederhana, M12 ditambah 2I per 2I ya per L dikalikan 2 rotasi 1 dikalikan rotasi 2. Kalau yang sebelumnya kan M AB ditambah ini A ini B kan begitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah elemen 1. Berarti ini adalah nilai pada 1 2 ya. Pada 1 2 yang ini adalah 2 1 di sini. 1 2 2 1. Nanti di sini 2 3 3 2. Yang ini 3 4 4 3 dan seterusnya seperti biasa yang sudah kamu lakukan di pseudo deflection. Kemudian persamaan-persamaan titik kumpulnya ada semacam ini. Bahwa nanti M12 untuk kasus ini ya, kasus ini akan sama dengan M43. Gitu. M21 ya plus ini sama dengan 0. Ini pasti sama, keseimbangan. Ini syarat keseimbangan ini. Bahwa momen di sini sama dengan momen di sini. Momen di sini sama dengan momen di sini. Nah, momen ini kipodon dengan ini. Jadi 1 sama dengan 4. Sedangkan ini kiri kanan sama, akibatnya kalau saya tambah seperti di tulisan ini semuanya akan sama dengan kuatnya semacam ini. Kekangnya macam ini. Ya, ini adalah kekakuannya. Sehingga kalau seandainya persamaan di atas seperti yang kamu tulis di pseudo deflection seperti biasanya akan terbentuk semacam ini. Akan terbentuk semacam ini. Sehingga kalau misalnya nilai ini ya saya jadikan matrik kan ini. Ya, kan ini. Sehingga kamu ketahui bahwa ya di pseudo deflection itu sebenarnya bisa juga selesaikan dengan cara matrik. Ini apa ini? Ini adalah nilai yang harus kita cari. Sedangkan ini adalah momen. Ya. Kalau ini adalah kekakuan strukturnya. Ini adalah kekakuan struktur. Dan kamu perhatikan ternyata memang betul seperti yang saya katakan, Mas Pak. Ini yang dimaksud dengan band matrik. Jadi ini satu elemen, gitu ya. Ini satu elemen, ini satu elemen. Nah, ini jadi 3 kan elemennya ini, gitu ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya sudah, nggak ada masalah seperti ini. Berarti X yang kita cari, X ini yang kita cari, ya sama dengan ini, inverse dikalikan ini. Jadi inverse-nya ini dikalikan ini, gitu ya. Sudah ketemu, selesai. Ya. Bagaimana kalau seandainya dalam penyelesaian ini, ya, kalau menerus dan portal, ya, portal, maka seperti yang kita lakukan seperti biasanya, kalau ada soal, kemudian segera kamu tentukan derajat ketidaktentuan kinematisnya. Ya. Apakah ada rotasi atau ada defleksi atau perpindahan titik? Ya, itu. Nah, ini harus kamu tentukan dulu. Kemudian tentukan diagram P-nya. Maksudnya begini. Jika ada P, maka pasti di sana akan ada yang namanya perpindahan. Jika ada P, maka ada perpindahan. Semacam ini. Akibat ada P1, maka di sini pasti ada perpindahan X1. Akibat ada P2, pasti ada perpindahan. Akibat ada P3 akan begini, kemudian untuk P4 akan begini. Jadi di sini adalah
sebab, penyebab, akibat dari suatu struktur yang dibebani oleh ini beban yang ada. Ya, oke. Bagaimana kalau balok? Balok begini. Ini jangan kamu beri loh ya. Ini yang sorry. Yang ini juga kamu beri. Karena ini tidak bisa akan melakukan perpindahan. Jadi kalau misalnya di sini kamu bebani, ada beban di sini, ya tentunya mereka tidak bisa, ini tidak bisa ada rotasi. Juga tidak ada perpindahan. Sebaliknya untuk yang di balok. Ya, balok di sini karena jepit, maka ini tidak bisa melakukan perpindahan, translasi maupun defleksi. Ini tidak bisa. Nah, di sini bisa, ini rotasi. Rotasi. Terus perpindahan ini gimana? Ya nggak ada kalau di sini. Yang P4 ini di sini nggak ada. Loh kenapa nggak ada? Ya memang kan nggak bisa bergeser ini. Turun nggak bisa. Turun nggak bisa, ini juga turun nggak bisa, ini berubah ke sana juga nggak bisa, berubah ke kiri nggak bisa, ini berubah ke kiri kanan juga nggak bisa. Yang hanya bisa di sini tentunya hanya apa? Di sini bisa berrotasi, begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti kau pahami loh ya. Ini pahami. Karena struktur itu akan kamu gambar. Kemudian kamu gambar juga ini. Ini nanti akan menentukan matrikmu. Apakah matriknya 3x3? Ya bisa jadi 3x3 jika memang gambar PX-nya ada 3x3. Begitu. Ya. Jadi gambar ini nanti akan kamu gambar sesuai dengan persepsimu, di mana mudah-mudahan persepsimu itu betul. Karena bisa jadi persepsimu salah, matrik yang kamu buat bisa salah. Tapi untuk bisa mengetahui apakah ini salah atau betul, perlu latihan gitu saja. Ya, tidak sulit Pak. Ya, oke. Kemudian yang lain, pada titik-titik yang ada ya pada titik yang ada, apakah itu di jepit atau di bukannya dijepit begitu, ya di sana akan ada yang namanya pengekangan, ya pengekangan. Ya, cuman pengekangannya ini arahnya kemana kan gitu ya? Ya, tidak usah dipikirkan gitu. Ya, kalau di sini saya sampaikan pada kamu semuanya, pengekangannya nanti terkait dengan masalah rotasi sendi atau tidak jepit. Ya. Terus arahnya kemana? Karena tidak tahu, ya putar kanan saja. Jadi untuk analisa struktur statis metode matrik ini nanti putaran arah momen kita setujui saja. Gitu. Putar ke kanan itu adalah positif. Biar gak bingung, ya, gak bingung. Ya, ini modelnya. Jadi kalau kamu lihat Mas Pak, di sini ada yang namanya gaya yang menyebabkan dia bisa melakukan apa? Ini perpindahan. Apakah ada perpindahan atau tidak? Tidak ada masalah. Karena nanti akan bisa diselesaikan di matrik. Kalau memang nggak ada, ya nol. Kalau ada, ya kita tulis gitu saja. Nah. Terus untuk input selanjutnya, Mas Pak, ternyata metode matrik ini tetap memerlukan momen primer. Di mana itu buku yang harus kau baca? Bukunya Sunggono itu, ya, bukunya Sunggono silakan baca. Di sana tinggal baca saja, ya, tinggal baca saja. Ya, berapa nilai momen primernya? Cuman tetap saya beri pengarah pada kamu semuanya. Kita bersepakat saja ini. Ya, momen primer kalau berputar ke kanan itu positif atau searah jarum jam, begitu ya. Ada yang masih ingat ya rumus-rumus momen besaran momen primer masih ada ya? Mudah-mudahan semuanya masih ada. Nanti bisa dibuka langsung, ya, buka langsung. Ya. Di
perhitungan ini SMM ini kan jepit sendi ya, sendi. Boleh kamu anggap jepit semua. Itu saja. Boleh kamu anggap jepit semua. Ya. Tetapi nanti kalau model begini, ya, pada saat nanti kamu menghitung nilai momen akhirnya ini harus sama dengan 0 apapun bentuk matriknya, gitu ya. Oke. Nah untuk yang kalau portal itu mana ada balok dan portal ya begini sama, ya begitu. Lupa ini kan gak seimbang, enggak ini kan asumsi awal. Ini putar kanan, gitu ya, boleh, karena masalah. Asalkan nanti dalam perhitungan ini kamu konsisten, begitu saja, tidak ada masalah. Kemudian Mas Mbak, yang harus kamu pahami juga dari gambar ini, dan gambar ini itu bisa kita membuat matrik P. Matrik P gimana ya? Kamu ambil ini saja, di close up. Jadi coba gitu, ambil di sini. Ini maksudnya. Jadi matrik gaya simpul itu didapat dari jumlah momen primer tiap titik kumpul. Ini rumusnya. Ya seperti biasa lah. Pokoknya kalau ini ya di sini titiknya F03 ditambah F02 gitu. Ini F04 ditambah F05. Lupa min, ya kan masalah, kamu nanti ikuti aja. Kalau ini adalah min, kalau ini min, ini plus, kalau ini plus, ini min, gitu saja. Tapi untuk operasinya, Mas Mbak, ini begitu. Pokoknya tambahkan saja nanti yang plus dan min yang mana, begitu ya. Begitu. Cuman sebelum kamu langsung mendapatkan nilai itu, begitu Mas Mbak, ya. Gambar yang ini, ya, kamu gabung dengan gambar ini, gitu lah. Itu, jadi gabungannya begitu. Kamu gabung dengan gambar ini, digabung. Jadi nanti persamanya P1X1 itu sama dengan apa? Di mana itu posisinya? Ini, gitu ya. Sementara kalau masih bingung, ikuti saja semua, ya. Nah ini berarti apa Mas Mbak? Di dalam perhitungan matrik gaya simpul itu aslinya ya. Ini kan momen asli, ini momen asli loh ya. Momen aslinya ini adalah momen aslinya. Asli dari mana? Akibat beban luar. Ya, kemudian yang hitamnya tebal ini itu adalah penyeimbang. Penyeimbang mana? Ya penyeimbang di F02 ini. Ini penyeimbang F03. P itu tadi ini. Nah, jadi gambar ini satu ya. Dengan gambar yang lainnya ini gitu, itu jadikan satu. Di sini. Berarti ini saya gambar ini. Kemudian persamaan yang harus kita bentuk dalam matrik, ya ini kamu ambil yang di tengah. Ya, maka P1, ya P1 nanti masuk elemen 1. P1 sama dengan min. Sorry ya. Ini berarti kalau ini benar, maka ini min F02 ditambah F03. Ini jadi F02 min ya, F02 ditambah F03. Ini. Tapi kalau ini yang benar, maka ini adalah F01, ini F02. Gitu ya. Yang penting pokoknya kamu cari ini. Nah ini matriknya. Ini sudah bisa terbuat matrik. Kemudian matrik statika. Itu biasanya kita sebut matrik A yang dihubungkan dengan matrik ini. Nah, ini. Ya.
Lah ini kok putar kanan semua? Iya, karena memang kita nggak tahu. Ya, karena nggak tahu arahnya ini kemana sih garis elastisnya ini kan gitu. Ya sudah kamu anggap putar kanan semua, putar kanan semua. Kenapa kamu putar kanan semua kan gitu ya? Ya karena memang kita nggak tahu, gitu ya. Kita nggak tahu. Kalau nggak tahu, kita ikuti asumsi. Asumsi kita tadi apa? Positif ke kanan, gitu. Lah, dari gambar ini Mas, Mbak, gambar ini kamu jadikan satu, kemudian kamu close up. Maka ini adalah gambar close up-nya. Jadi gambar iki Mas, iki P1 dengan ini jadikan satu. Gambar iki Mbak iki jadikan satu. Kemudian kamu close up. Maka persamaan matematikanya bahwa P1 itu adalah F02 ditambah F03. P2 ini kamu lihat F04 F05. Kemudian P3 sama dengan F03 F06. Nah, kemudian di pada persamaan ini ya, kita buat matriknya. Ya, F-nya berapa di sini? Ya, F-nya di sini 1 2 3 4 5 6. Ya, betul kan? F-nya sama dengan 1 2 3 4 5 6, betul. Kemudian P-nya berapa? Ya, cuma 3. 1 2 3. Atau kamu lihat di sini 1 2 3. Ini gambarnya. Setelah itu persamaan ini kamu buat bahwa F-nya sama dengan 6, jumlahnya yang ini adalah 3. Sekarang kita lihat persamaannya. P1 itu adalah fungsi dari F02 dan F03. Berarti P1 sefungsi dari F02 dan F03. Yang lainnya 0. Kan memang nggak ada lagi di sini. Begitu. Kemudian P2 itu adalah fungsi dari F04 ditambah F05. Berarti adanya satu-satu itu hanya 4 dan 5. Sedangkan P3 itu hanya fungsi dari F06 lagi begini. Nah, sehingga nanti bisa kita buat matriknya adalah matrik ini. Ini matriknya sudah. Gitu. Ya. Tapi usahakan Mas Mbak, ini urut lah ya kalau beri nama. Ya nggak apa-apa sih kalau ini 1, ini 2, ini 3. Ya nggak apa-apa. Ini dioratarisasikan ya nggak apa-apa. Cuman nanti kamu bingung sendiri itu kalau buat matriknya nanti. Ya. Karena matrik deformasi. Matrik deformasi itu suatu bentuk ekspresi rotasi di ujungnya. Nah ini, modelnya begini. Ya, gambarnya kira-kira begini. Ya, rotasinya yang terbentuk semacam ini. Jika ini seputar ke sana, ya akibat T dan sebagainya, maka kemungkinan rotasi ini ke sana, rotasi ini ke sini. Ya ini ya itu, seputar ke sana. Jadi yang sebelumnya itu lurus menjadi miring gitu maksudnya. Sebelum lurus menjadi miring akibat X ini, maka ini adalah rotasi di E4, ini E5. Satu gitu ya. Ini karena di sini 1 2 3 4 5 6 di nanti ya. Nah, ini 6. Dari gambar ini seperti yang tadi akan timbul yang mana bahwa X1 sama dengan E2 E3. X2 sama dengan E4 dan E5. Sedangkan yang X3 sama dengan E6. Nah, ini persamaannya. Setelah itu kamu pahami bahwa X-nya itu 3. Ya, E-nya 6. 1 2 3 4 5 6 kan itu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, ini. Saya buat begini. Bahwa X1 fungsi dari ini, X2 fungsi ini, X3 ada fungsi ini. Kemudian saya masukkan di sini. Ya, X1 adalah hanya fungsi dari E2 dan E3. X2, ini X2 fungsi dari E4 dan E5. Sedangkan untuk X3 itu fungsi dari E6 saja. Kemudian saya jadikan. Nah, ini. Jadi ini adalah matrik B. Nah, ternyata Mas Mbak semuanya, kamu perhatikan, jika B, ya, jika B
saya transpose, maka sebenarnya ya, karena sebenarnya ada hubungan B itu sama dengan A transpose, begitu. Atau A sama dengan B transpose, begitu. Sehingga kalau seandainya kamu yakin, Mas, Mbak, semua ya, kamu sudah yakin benar matrik A-mu begini, maka matrik deformasi kamu nggak usah ngitung ribet-ribet kayak gini lagi. Gambar-gambar gini lagi nggak perlu. Langsung saja ini kamu transpose-kan. Ya, itu sama dengan B. Jadi kalau ini saya transpose, itu menjadi matrik B. Atau kamu hitung B-nya dulu sampai di sini ketemu begitu nilainya, kemudian kamu transpose-kan itu adalah A. Gitu. Tapi kalau kamu yakin, kalau nggak yakin ya hitung satu-satu, gitu ya, satu-satu. Oke. Kemudian kekakuan struktur, seperti yang sudah kamu lakukan di sebelumnya, di struktur statis tak tentu itu kan ada kekakuan struktur, tapi ini hanya unsur saja. Kenapa kok unsur gitu ya? Karena hanya ada I dan C, jadi satu. Padahal di struktur itu kan ada A, B, C, D gitu titiknya itu ya. Nah kalau ini hanya unsur saja, itu di mana? Berarti hanya pada apa? Titik inkremennya. Berarti kalau ini misalnya saya anggap ini adalah A, ini adalah B, begitu. Jadi hitung satu-satu. Ya. Dimana ini sudah kamu kenal, kekakuan di sini itu sama dengan 4EI per L kali EI, ya ditambah yang ujung. Ini sudah kenal rumus ini kamu. Ditambah 2EI per L kali EC. Ini kalau saya dari sini. Tapi kalau dari kanan, ya ini sama dengan yang sebelumnya. Yang ini adalah 4 kalinya, yang di sini adalah 2 kalinya. Atau, nah ini rumus ini kan begini. Apalah, KIC sama dengan 4, KCI sama dengan 2. Artinya, yang di titikmu itu 4 kalinya, yang di posisi seberang, ya seberangnya itu adalah 2 kalinya atau setengahnya, begitu ya. Gambar tadi tetap sama, Mas. Sama, ya. Gambar tadi tetap sama, Mas. Ini modelnya. Ya. Kemudian, nah ini kita hitung matriknya. Gimana cara menghitungnya ini? Ya seperti biasa, menggunakan ini saja. Menggunakan ini saja. Jadi ini ke sini menggunakan ini. Ini ke sana menggunakan ini. Begitu saja. Ya, tinggal masukkan saja. Sekali lagi, kalau ini bagaimana? Ini ke sana gunakan ini. Tapi kalau ini ke sini gunakan ini. Begitu. Ya, gitu aja. Nah, ini bentuknya. Jadi ini adalah apa? Elemen 1. Elemen 2, elemen 3. Begitu. Kalau kamu perhatikan lagi di sini, ternyata berbentuk band matrik. Yang lainnya 0. Berarti ini satu bentang atau satu elemen. Yang ini adalah satu bentang, satu elemen. Di sini satu bentang, satu elemen. Lainnya 0. Maka ini bisa kita sebut dengan ini. Yang kamu lihat. Ya ini kan simetris ya. Kalau simetris. Begitu. Ini yang nanti kamu harus juga buatkan. Ya, kemudian karena saya ngitung untuk materi perpindahan, Mas Mbak, materi perpindahan itu modelnya begini. S ini kamu kalikan dengan A transpose, atau ini kalikan B gitu loh. Ya, A transpose itu kan materi B itu, nah, S kali A transpose. Ya, ini dapatnya ini. Nanti kalau diurai semacam ini, kita semacam ini. Kemudian matrik kekakuan global, itu juga harus kamu cari. Tadi di depan matrik A kita sudah dapatkan, matrik S sudah kita dapatkan, A transpose kita dapatkan. Kemudian kalikan, gitu saja. Ini, kalikan saja. Maka ini adalah nilai lahir. Ini. Nah, dan ingat ini selalu simetris. Jadi untuk perhitungan K-nya itu selalu simetris.
Kemudian untuk yang materi titik hubung, tinggal kalikan saja yang ada. Jadi P-nya tadi kan sudah ada ya, maka X-nya ini sama dengan ini dikali-kali kamu inverskan kalikan P. Karena pada dasarnya kan X itu sama dengan P dibagi ini kan. Tapi karena pembagian itu nggak ada di matrik, maka ini harus kamu inverskan. Begitu. Ya, kalikan P. Nah, gitu. Setelah itu pada momen ujung, ya momen ujung, nah ini S tadi sudah dapat, A sudah dapat, kemudian X sudah dapat, kamu kalikan, itu menjadi matrik momen ujung. Nah sekarang kalau sudah selesai, silakan kamu hitung matrik momen akhir. Momen akhir apa? Ini F bintang sudah dapat, F0 ini yang momen primer itu ya. Ya, gitu. Ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Ya sudah, kamu operasikan ini semuanya. Maka kamu akan mendapatkan matrik F 1 2 1 2 2 1 itu 2 3 3 2 dan seterusnya begitu. Ini. Nah itu ya, kamu sudah kembali ke perhitungan. Nah, seperti biasa, kamu hitung mendapatkan nilai momennya sudah. Setelah itu hitung ini biasa. Begitu. Sampai di sini ada yang tanyakan Mas Pak? Marcella Salsabila barangkali mau tanya, monggo. Kalau nggak tanya nggak apa-apa. Kelas A ada yang hadir ya? Halo? Kelas A ada yang hadir? Iqbal ini kelas A ya? Iya Pak. Di KRS kelas C Pak saya Pak. Oh kamu kelas C. Kok 001 tapi? Iya Pak. Menyesuaikan jadwal, ada yang pilihan saya ada yang gas Pak jadwalnya. Jadi saya SMA milih yang C Pak. Oh itu ya. Kelas C. Kalau kelas B ada ya? Siapa ini? Ada? Asli kelas B ya? Ada Pak. Ada ya? Kelas C? Ya itu tadi, tapi kan bukan ya. Kelas D? Oh nggak ada kelas D. Oke. Nanti saya minta tolong ke PJ-nya untuk kelas A, B, C. Ya hari ini yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir aja. Ya, yang hadir nggak usah disampaikan. Terus kalau mengirim WA ke saya, tolong nama dan NIM ya. Biar gampang saya nyarinya. Kalau enggak, waduh, aku golek itu kadang-kadang kapal sampai ya. Pakai 2 kertas saya, satunya ngecek, sopo gitu ya. Begitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada, minggu depan kita lanjutkan. Ya, minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa offline. Ya, offline di kelas. Dan mudah-mudahan juga bisa langsung gabung saja. A, B itu C, D gitu. Ya kan sedikit anaknya, jadi cukup dengan 1 kelas. Biar saya nggak terlalu banyak ngajarnya. Ngajarnya saya itu sekarang, waduh, ribet saya itu kan. Benar ya. Ya. Dan saya juga gak nyangka tambah 1 lagi 1 kelas begitu. Ya baru tadi pagi begitu ya. Dan hari ini saya rasa kamu pasti bingung dengarkan mata kuliah tadi. Di apa no? Iya saya lihat kok endi operasi ini opo. Gak usah wedi. Ya, itu kan hanya teori. Minggu depan langsung eksekusi soal. Wes langsung plus gitu. Dan urutannya Mas, Mbak, kamu tidak usah bingung dengan apa yang harus kamu kerjakan. Itu ada beberapa langkah, ya tetap itu langkahnya itu sih gitu. Dari katanya kalau 1 sampai 8 kan, ya nanti kamu kerja 1 sampai 8 itu saja. Iki tulis siapa, 2 tulis apa, 3 tulis apa, ngono tok. Wes. Jadi kalau kamu nggak bisa A, rugi untuk analisa struktur metode matrik, rugi betul. Wes. Harusnya A, karena bersifat prosedural. Riset prosedural. Lakukan ini kan sudah ada anunya, pedomannya. Langkah 1 harus kamu begini, langkah 2 harus begini. Wes,
Dan itu sudah gabungan dari statis tak tentu dengan matrik itu saja. Ya kan? Gitu. Mudah-mudahan lah nanti kita lancar kuliahnya ya. Karena kalau nggak lancar ini aku repot. Ganti ini jadwal ini setengah mati itu. Ya, setengah mati. Ya kalau bisa ya jangan sampai utang aku. Mudah-mudahan kita sehat semua. Nanti aku gak diutang ngajar, awakmu ya gak diutang ngajar gitu. Tapi kalau saya ngutang, pasti